Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini insya Allah Abi akan menjelaskan tentang toleransi dalam beragama ya. Dalam pembahasan tersebut insya Allah ada 4 yang akan kita bahas, yaitu diantaranya pengertian toleransi, contoh surat Al-Quran yang mengenai toleransi, contoh sikap toleransi, dan manfaat toleransi. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang pengertian toleransi ya. Dilihat dari pengertian toleransi itu sendiri ya, kita lihat di sana ada menurut istilah Arab sebuah sinonim ya, dari kata tasamuh yang memiliki arti suatu sikap terpuji dalam pergaulan, saling menghargai antara sesama manusia dalam batas-batas yang digariskan oleh ajaran Islam. Nah, menurut pengertian umum, toleransi adalah suatu sikap menerima damai. Adapun ada yang menyebutkan toleransi atau tasamuh itu sama-sama tetapi ada perbedaan. Apa perbedaannya di sini? Terlihat kalau toleransi itu sikap saling menghargai keyakinan maupun perbuatan orang lain, sifatnya melebur ya. Kalau tasamuh itu sifatnya tidak melebur ya. Kira-kira apa ya maksud sifat melebur dan tidak melebur? Ya boleh ditanyakan di komen saja. Yang intinya antara toleransi dan tasamuh itu sebetulnya beda ya, walaupun secara kasat mata itu hampir sama itu artinya. Nah, ini salah satu gambar yang menjelaskan kita itu harus tasamuh ya, atau toleransi ya, bisa seperti ini. Nah, yang kedua insya Allah Abi akan menjelaskan contoh surat Al-Quran mengenai toleransi itu sendiri ya. Surat yang akan dibahas kali ini yang berhubungan dengan toleransi insya Allah diantaranya ada Al-Quran surat Yunus 40 dan Al-Quran surat Yunus 41. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ. Itu ya Al-Quran. Yang ketiga contoh sikap toleransi. Seperti apakah sikap-sikap toleransi yang akan kita bahas hari ini. Terbagi menjadi 3 ya. Untuk contoh kita lihat dari ada sekolah, masyarakat, dan ataupun bangsa dan negara. Ini ada 5 poin yang sengaja diambil contoh-contoh kita bertoleransi di sekolah kita ya, mau tasamuh maupun bertoleransi ya, intinya kita di sini ngobrolin masalah toleransi sajalah gitu. Karena mungkin tasamuh nanti akan dijelaskan di bab surat Al-Kafirun di video yang selanjutnya. Jadi Anda bisa membedakannya apa itu tasamuh, apa itu toleransi. Nah, kalian harus mempelajari dulu surat Al-Kafirun. Insya Allah ketika Anda sudah memahaminya, Anda bisa membedakan. Nah, ini 5 poin ini adalah contoh yang harus kita lakukan ketika kita
sekolah, mematuhi tata tertib, saling menyayangi, berkata sopan santun, tidak membeda-bedakan dan tidak memilih teman dalam bermain. Adapun untuk selanjutnya kita lihat ada contoh toleransi di masyarakat. Ya, Abi sengaja mengambil 5 poin saja di sini. Ya, seperti menghormati dan menghargai antara pemeluk agama. Ya, kita harus bertoleransi, ya, saling menghargai. Ketika agama yang lain sedang melakukan ibadah, kita jangan mengganggunya. Tidak membeda-bedakan suku, ras atau golongan. Jangan berpikiran saya adalah orang kaya, saya adalah darah biru, darah muda. Sama semuanya. Tidak ada lah sama, semuanya adalah ciptaan Allah. Tidak mencemooh keyakinan orang lain, sama, nggak boleh ya. Ngapain dia kayak gitu ibadahnya, kayak gitu, enggak. Ya. Mereka mempunyai keyakinan masing-masing. Terus menghormati, mentaati nilai-nilai dan norma dalam masyarakat. Setiap masyarakat punya adat yang berbeda-beda, kita hargai. Biarkan mereka adat seperti itu, kita seperti ini. Tidak bersikap rasis terhadap orang lain, ya justru betul sekali. Tidak boleh ya. Tidak boleh kita saling seperti itu. Kemudian yang ketiga ada toleransi ya pada bangsa dan negara. Ya, ini Abi ambil 5 saja. Pertama ada merasa senasib sepenanggungan, ya, menciptakan persatuan dan kesatuan, rasa kebangsaan atau nasionalisme. Ya, betul sekali ya. Kita harus tanamkan jiwa nasionalisme kita negara-negara demokrasi, ya, kita kembalikan kepada pemerintah kita. Ya, udah jelas ya, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Itu yang ketiga yang paling kita sering kita lupakan ya. Udah jelas ke satu, kedua itu udah jelas Quran dan hadis. Mengakui dan menghargai hak asasi manusia itu HAM ya. Kita harus hargai selama tidak keluar dari aturan-aturan agama. Menghargai perbedaan untuk menjadikan satu persatuan ya, li ta'arrufu. Yang kelima, patuh dan menghormati. Kemudian selanjutnya kita bahas yang terakhir itu manfaat toleransi itu sendiri. Kita ambil dari semua itu manfaat yang akan kita dapat ketika kita melakukan toleransi ya, dari ketiga, mau di sekolah, mau di masyarakat, ataupun untuk negara dan bangsa itu sendiri. Manfaatnya ya salah satunya kata Opa Godman di sini menyebutkan menambah jiwa kebersamaan dan kekeluargaan. Ya udah jelas. Saling menghormati, menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Jelas menghindari terjadinya pertikaian. Itu sangat diperlukan ya, kita harus menghindarinya dikarenakan agama suatu bangsa dan negara itu bermacam-macam jelas. Negara kita itu Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda ya, tetapi kita tetap satu jua ya, agar semua agama bisa hidup tenang. Itu yang paling utama ya, jauhi pertikaian. Jangan merasa kita paling yang beragama, kita paling agamis, enggak ya. Yang penting kita tanamkan di dalam diri kita bahwa keyakinan saya seperti ini ya. Nantinya kita akan lari, kita samuh ke sana ya. Secara toleransi secara sosial kita hargai apa karena kita hidup di dunia sini. Yang penting kita nggak boleh ikut-ikutan. Mereka beribadah seperti itu ya biarkan, kita nggak usah ikut-ikutan. Masing-masing saja. Kalau secara tasamu, kalau toleransi. Kemudian, nah ini kita lihat ya, sepintas Abi bahas manfaat tasamu itu sendiri. Mempererat kesatuan, persatuan, persaudaraan, sama seperti toleransi juga, mendorong saling tolong menolong ya, menghormati, berlapang dada atas semua perbedaan ini nih. Kita harus lapang dada ya. Lapang dada itulah masing-masing lah. Amaluna malukum, lakum dinukum waliyadin ya. Jadi nggak usah ikut-ikutan mereka beribadah seperti itu ya, biarkan saja. Kita seperti ini ya
Ini keyakinan saya, nggak usah begitu. Mereka ikut beribadah seperti itu, ke gereja nggak usah ikut-ikutan ya. Kalau dalam tasamu nggak usah ikut-ikutan, biarkan saja. Ataupun mereka ke kuil, biarkan saja. Yang penting kita tidak mengganggu ya. Nah, itu menghindari sifat egois juga. Jangan merasa paling agamis, paling apalah, paling kaya, paling derajatnya paling tinggi. Terus menumbuhkan rasa cinta ya terhadap sesama, menghindari kekerasan, menjauhkan sifat sombong, dan itu yang paling utama, kita mempunyai rasa tanggung jawab sesama. Itulah ya tasamu seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari tasamu itu sendiri. Nah, ini kita ambil penerapan tasamu ya, mulai dari keluarga ya. Kita bina menjadi masyarakat Islam karena kita beragama Islam ya. Kita mulai dari tasamu itu sendiri ya. Atau bertoleransinya juga sama. Berikanlah waktu luang untuk keluarga kita, saling menghargai ketika kita ada perbedaan untuk adik, kakak, saudara kita semua ya. Jangan dibeda-bedakan. Saya paling ganteng, saya paling pintar, saya paling kaya, enggak sama ya. Apalagi keluarga adalah yang paling utama ya. Seperti mengaji nah, sama saudara kita, subhanallah, indah banget ya. Ketika kita bersama-sama menjalankan keseharian ya, beribadah. Di sekolah juga sama ya, seperti ini. Kita lihat gambar-gambar yang lebih, ambil contoh ya. Mempunyai perbedaan masing-masing ya, jadi kita jangan jangan merasa egois lah, jangan merasa egois. Terima kasih, mudah-mudahan manfaatnya. Selamat saksikan. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Kalau ada pertanyaan ya boleh langsung tulis di komen saja, mungkin saya bisa menjelaskannya lebih jelas ya. Silakan. Terima kasih.